Hello the people, selamat datang di konten terbaru Delusion View, yaitu The Review. Oke, di konten The Review kita kali ini, di seri 1 ini kita akan ngejelasin tentang Masjid Bank Syariah Indonesia di Bakaheni, yang lokasinya itu udah pasti ada di Bakaheni, Lampung. Nah, mau tahu lebih detail masjidnya kayak apa? Kita jelasin dan ikut kita yuk. Yuk. Oke, sekarang kita udah ada di depan Masjid BSI di kawasan BHC. Nah, sebelum kita ngomongin masjid lebih detail, saya coba jelasin dulu ya mengenai kawasan BHC itu apa. Jadi, BHC itu singkatan dari Bakaheni Harbor City. Jadi ini kondisinya lapangannya ada di Bakaheni. Jadi kalau teman-teman abis nyebrang dari Pelabuhan Merak, nyampe di Pelabuhan Bakaheni, itu pas banget ada di titik tertingginya satu kawasan ini. Jadi BHC itu besarannya kurang lebih ada di 16 hektar. Dan itu menampung beberapa banyak fungsi bangunan. Jadi ada Siger Park, ada Menara Siger, terus ada Masjid BSI, ada UMKM Center dan lain-lain. Dan juga di bawah juga ada yang paling baru tuh, namanya Krakatau Park, Krakatau Theme Park ya. Keren banget pasti tempatnya ya. Oke, nah Masjid BSI ini sendiri berdiri di atas luasan tanah itu sekitar 3.800 gitu. Dan memang ruas bangunannya itu adalah 2.900 kurang lebih, dan bisa menampung kurang lebih itu 2.000 jamaah. Nah, ini juga masjidnya terdiri dari 3 lantai. Jadi lantai 1 ada untuk function hall, ada untuk masjid di lantai 2-nya untuk pria, dan di lantai mezaninnya itu ada untuk wanita. Nah, kalau mau tahu detail konsepnya seperti apa, mungkin kita akan ajak muter-muter. Ya, kita mulai dari paling depan aja ya. Yuk. Oke. Oke, sekarang kita ngomongin masjidnya dulu. Konsep besar dari masjidnya sendiri itu sebenarnya terusan dari Menara Siger. Jadi kalau Siger itu ada representasi dari kepala kawasan, jadi mahkotanya itu Menara Siger. Dan kan Masjid BSI ini ada representasi dari badan. Jadi kalau kita misalkan tahu, di Lampung itu ada satu adatnya namanya adalah tari Siger Pengunten. Jadi setiap tamu-tamu pendatang dari luar yang datang ke daerah Lampung disambut dengan tarian tersebut. Nah, biasanya para penari itu bawa satu kotak yang namanya tepak siri, dan juga dipegang menggunakan kayak jari-jari yang bentuknya emas, namanya tenggai. Nah, masjid ini representasi dari hal tersebut. Jadi kalau kotak dari masjidnya ini bentuknya tepak siri, yang bagiannya adalah maksudnya untuk menyambut untuk orang-orang, sedangkan tenggainya adalah untuk bagian dari tangan-tangannya tersebut. Nah, kurang lebih itu. Mau tahu lebih lanjut, kita coba ngomongin ke depannya ya, sambil jalan aja. Ini jadi ada beberapa komponen di dalam masjidnya. Ada masjid, ada jembatan, ada menara, ada bangunan utamanya. Nah, kita ngomongin yang paling awal dulu, entrance gate-nya ini. Nah, mungkin saya bisa jelasin lebih lanjut nih mengenai entrance gate. Oke. Sekarang kita ada di entrance. Jadi entrance-nya ini kita pakai bentuk arc. Jadi emang itu adopsi dari arsitektur Timur Tengah lah. Jadi patternnya kita pakai, dan di entrance ini itu kita pakai modulnya repetisi gitu. Jadi kalau kita masuk ke sini, ini ikonik banget, dan entrance-nya ini emang banyak banget orang yang pakai buat foto gitu. Yuk, kita lihat lebih dekat lagi seperti apa. Nah, dari materialnya sendiri kita yang easy maintenance banget. Dari lantainya kita pakai batu koral sikat yang kita cor gitu. Jadi memang maintenance-nya cuma perlu di satu, dan ini entrance-nya juga arc-nya ini kita pakein adalah ACP atau aluminium composite panel. Dan memang di antara selatan ini ada detail lighting-nya gitu. Jadi kalau malam itu bisa cahayanya lebih keren lah buat foto-foto juga. Tuh, nah kita coba masuk lagi yuk ke dalam, mau lihat di detail apa sih entrance-nya kayak gimana. Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya, ini area-area ini buat sengaja kayak gini ini untuk nunjukin kalau ikonik dari bangunan itu nggak muncul cuma dari bangunan, tapi udah dari paling depan nih, dari entrance-nya pun itu jadi ikonik tuh kalau lihat biasanya. Karena tempat ini nih nggak cuma jadi entrance gate, tapi juga untuk spot Instagramable, tapi bisa juga jadi tempatnya freeware ataupun acara-acara kalian tuh bisa banget nih dilakuin di sini untuk tempat paling awalnya nih. Yuk kita lihat lagi. Ini bisa foto-foto di sini deh. Jadi kayak tiang-tiang di film media ya, tapi ini lebih ikonik lagi. Jadi banyak banget orang yang foto tuh bisa kayak begini gitu. Nah, repetisinya ini ngebuat jadi spot foto yang cukup ikonik lah di masjid ini. Karena di sebelahnya juga
kita lihat ada taman sih gitu, dan ini taman yang mengitari keseluruhan bangunan. Sekarang kita udah ada di lantai 1 dari area masjidnya. Nah, lantai 1 dari area masjid ini itu sebenarnya digunakan untuk function hall atau area yang bisa kita gunakan untuk kalau ada event-event tertentu atau acara keagamaan dan lain-lain. Intinya buat acara lah gitu. Nah, sebelum kita muter ke lantai 1, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus lepas alas kaki dulu. Nah, yuk kita lepas dulu. Oke, setelah kita copot alas sepatu kita taruh di tempat yang udah disediakan. Nah, tempat yang udah kita sediakan ini nggak cuman fungsi buat taruh sepatu doang gitu, tapi bisa kita lihat, kita juga bikin pot-potan di yang mengitari masjid ini sebagai fungsi sebagai keindahan itu sendiri gitu. Nah, kita sekarang lebih detail lagi, kita lihat apa aja sih yang ada di lantai 1. Yuk ikut kita. Oke, sekarang kita ada di lantai 1 masjidnya ini. Jadi di lantai 1 ini kalau secara zonasi tempatnya untuk area publik. Jadi di tempat kita sekarang lagi berdiri ini adalah untuk multifunction hall ya. Suatu waktu tempat ini bisa jadi untuk area sholat. Kalau ada event-event besar kayak sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu bisa dilakukan di sini. Tapi kalau waktu untuk event-event yang lain, jadi kalau tempat untuk kumpul, tempat istirahat, atau nanti mau ada event-event aula-aula cukup besar itu bisa dilakukan di sini sih. Sedangkan zonasi yang bagian belakang itu dibagikan untuk area servis. Jadi ada untuk kantor DKM, ada tempat duduknya, juga ada gudang-gudang dan area servis untuk elektrikal dan panen gitu. Angin di sini cukup kencang, jadi karena memang dipakai buat event dan lain-lain gitu, jadi kita pastikan sirkulasi pencahayaan dan udaranya itu walaupun bangunannya besar tetap hemat energi dan tetap juga hemat biaya ya, dan juga enak lah digunakan sebagai kegiatan. Nah, area depan sini kita juga bisa lihat ada potnya ya, jadi memang reflective pot lah. Jadi selain ini juga open, kalau panas juga sebenarnya energi kita fungsikan untuk mendinginkan bangunan kita. Selain mendinginkan itu juga sebenarnya secara keindahan jadinya bisa lebih lebih ngebuat suasana di area lantai 1 ini juga lebih adem, lebih seperti itu ya. Sebenarnya bisa dibilang sih area ini area kontemplasi sih. Jadi buat teman-teman yang kalau ini kan teman-teman dari Jakarta ya, mau Sumatera itu perjalanannya mesti jauh banget. Mau istirahat dulu, menyejukkan hati itu bisa ke sini. Gak cuma ada di dalam, tapi kalau ngeliat dari pemandangan luar tuh bisa kalian lihat bareng-bareng. Bisa kalau ada pelabuhan, ada lautnya, ada bukitnya, ada tanaman, itu memanjakan mata banget buat teman-teman yang main ke sini. Langsung bisa ke laut melihatnya view-nya. Nah, secara desain pun juga kita desain cukup simple. Jadi memang secara lightingnya kita banyak memakai downlight aja, downlight biasa. Yang itu juga udah LED, dan memang secara desain ceilingnya itu pun juga kita lebih plain lah. Tapi di sini kita memang menggunakan satu buah aksen di ceiling maupun kolom ataupun dinding itu adalah Lismas. Jadi Lismas ini juga satu branding dari BSI itu sendiri, dan ini juga kita gunakan sebagai elemen tambahan warna yang memang jadi ciri khas Lampung itu sendiri gitu. Nanti kita bisa lihat lagi detailnya kayak apa sih sebenarnya. Terlepas dari detail soal mas-mas itu yang kita coba tampilin di sini itu, kalau teman-teman perhatiin ya, ambience di area bawah ini kita buat clean semuanya warna putih. Putih, ceilingnya putih, di bawahnya lantai juga marmernya putih, karena emang kita buat bagaimana caranya bangunan ini tuh gak stand out sendiri ketika di dalam. Justru orang ketika masuk ke dalam itu fokusnya semuanya keluar ke area alam untuk mengingat dirinya dengan Allah hubungannya. Dan detail-detail yang tadi Mas Hesbi bilang tuh soal detail-detail soal ada beberapa area masih untuk mempertegas untuk areanya ini sih. Jadi ini adalah salah satu poin akses vertikal untuk menuju ke lantai 2. Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya di masjid ini kita sediain untuk 2 akses bisa nyampe ke atas. Yang pertama adalah lewat tangga tapakan. Jadi buat teman-teman yang mau pakai tangga yang lebih normal pun sebelah sini. Lalu sebelah lagi sana ada tangga ramp. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lebih nyaman, kalau teman-teman difabel atau teman-teman yang lansia, kalau mau pakai tangga yang lebih nyaman bisa lewat sebelah sana. Yuk, kita jalan-jalan sambil naik ke atas ya. Jadi yang perlu diperhatikan berikutnya adalah yang sebutnya area publik ya. Penggunanya pasti banyak. Kalau teman-teman perhatiin, tapakannya semua dibuat kita lebar-lebar dan panjang-panjang gitu. Jadi teman-teman itu nanti pengguna-penggunaannya bisa berhenti dulu di sini sejenak biar nggak capek. Jadi lumayan agak tinggi sih dari lantai 1 ke lantai 2 gitu. Terus kalau diperhatiin lagi berikutnya adalah material-material tangganya.
Jadi material tangganya ini pakai PVC hollow, cuma di bawahnya ini ada wire mesh untuk menjaga safety-nya. Jadi teman-teman kalau bawa anak kecil ngejaga nggak bisa sampai molos untuk keluar. Terus ada beberapa elemen-elemen desain juga yang coba kita pertahanin untuk mempermanis bangunan secara keseluruhan nih. Jadi kayak elemen-elemen fiberbox di atas nih, yang tadinya ada di bawah, kita juga coba terus pertahanin di atas. Nah, sekarang kita udah ada di area lantai 2 dari Masjid BSI. Nah, lantai 2 masjid dari BSI ini kita fungsikan sebagai area sholat utama. Jadi area sholat utama ini memang area sholat pria gitu. Dan memang di sini pun juga ada tempat wudhunya, wudhu pria dan toilet pria, dan juga ada wudhu wanita dan toilet wanita gitu. Tapi sehari-hari memang secara kegiatan kalau jamaahnya nggak terlalu banyak, ini pun juga dipakai, area lantai 2 ini dipakai sholat oleh pria dan juga wanita gitu. Jadi bisa gabung. Nah, untuk detailnya seperti apa, ikutin kita buat ngelihat apa aja sih sebenarnya yang ada di lantai 2 ini. Ya, jadi lantai 2 atau area utama dari masjid ini, yang pertama ini ada akses tangga. Jadi akses tangga ini ada kanan dan kiri, kita gunakan sebagai akses menuju mezanin. Jadi mezanin ini sebenarnya aula sholat untuk wanita. Tapi memang kalau sehari-hari tadi ya, sehingga juga bisa wanita juga di bawah juga tidak masalah gitu. Nah, ini area mimbarnya, jadi area utama dari area sholatnya. Dan di sini kalau kita lihat itu ada satu buah void besar. Jadi void besar ini memang kita fungsikan sebagai tempat sholat utama untuk mendapatkan tinggi ceiling yang cukup tinggi gitu, sehingga terasanya jadi masjid ini jauh lebih megah lah. Nah, untuk material sendiri di sini kita nggak banyak menggunakan material yang terlalu bermacam-macam. Kita repetisi dari lantai yang bawah, jadi banyak menggunakan warna putih dengan aksen garis pas itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat juga nanti di sekeliling bangunan itu ada pattern Islamik dari GRC atau pokok GRC board gitu. Nah, ini itu hanya dicat putih juga, jadi walaupun terlihat simpel tapi tetap ada pola-polanya yang membuat ruangan pun juga jadi lebih terlihat megah, kurang lebih seperti itu. The People, untuk mimbar utama ini kita menggunakan material lokal yang merupakan material marmer dari Lampung. Mimbar utama ini menjadi aksen point untuk keseluruhan ruangan lantai 2 ini. Kemudian, elemen utama geometri Islam coba kita aplikasikan ke dalam sisi dinding area sholat. Terus untuk menjaga biar gak terlalu rame, kalau diperhatiin lagi, catnya pun kita samain dengan warna dindingnya, yaitu ada di warna-warna putih gitu. Nah, kalau teman-teman datang ke sini pas sore-sore nih, pas bisa dibilang bahasanya anak-anak milenial sama sekarang nih ya, ada di golden hour-nya, ini bagus banget di golden hour-nya. Oke, kita mau lihat tempat duduknya dan toilet seperti apa di dalam masjid ini, tapi sebelum itu ada yang ketinggalan. Nah, kita belum jelasin soal lantai. Jadi lantainya ini kita menggunakan HT 60-120, dan ini juga materialnya warnanya juga putih, dan di sini kita juga ada inlay atau garis-garis sesuai dengan satu saf, kurang lebih seperti itu. Dan ini kita brush warna gold, jadi memang brandingnya pun juga tetap kita masukkan di sini. Nah, sekarang barulah kita coba lihat tempat duduknya seperti apa. Nah, ini ada tempat area wudhunya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi emang fokusnya di sebelah sini semuanya untuk area wudhu. Jadi di bagian bawah itu ada keran besi murah, ini pakai HT. Cuma ini HT-nya anti-slip, jadi akan lebih kasar, dia akan licin ya. Ukuran 60-60. Betul, ukuran itu. Terus di bagian sisi atasnya itu ada tempat buat naruh. Kalau misalnya wudhu itu biasanya orang-orang kan suka bawa barang ya, bawa HP, dengan handphone, kopi, bawa bisa taruh di sebelah sini. Baru kita buka. Nah, biasanya habis wudhu, habis basah, biasanya butuh untuk merapikan diri dan rambut. Kita juga sediain kaca di sebelah sini. Nah, banyak yang nanya nih pasti, toiletnya di mana sih? Nah, ini toiletnya agak menarik. Kita buatnya terpisah dari area wudhu, tapi sebenarnya sebelahan. Jadi kalau teman-teman lihat di atasnya ini ada jedanya. Nah, sisi sebelah sananya itu adalah tempat untuk toiletnya. Nah, jadi kita pisahkan supaya memang nggak tercampur area bersih dan juga area kotornya. Betul. Terus kalau teman-teman perhatiin juga nih, ini sini silingnya tinggi nih. Jadi pengudaraan sangat baik lah. Mau lihat toiletnya gimana? Yuk, bareng-bareng. Oke, jadi kita udah nyampe ini depan toiletnya. Kalau teman-teman perhatiin,
Yang menarik karena ini kan tempatnya agak tertutup ya, tapi kita juga nggak mau nih kehilangan namanya cahaya, pengudaran yang baik. Pintunya pun kita kasih pakai pintu kaca, cuma ini pakai ada glass box, jadi warna-warna kaca dibuat agak lebih ngeblur gitu, jadi biar nggak kelihatan dalamnya kayak gimana. Kita kasih stiker sunblast. Stiker sunblast. Oke, nah ini kalau ketemu kayak seperti ini, jadi di sebelah sini tuh ada dua wastafelnya, jadi tempat-tempat untuk orang-orang kaum tangan dan sip sebelah sini. Sisanya di belakangnya ini udah ada kloset, jadi di sebelah sini ada 4 bilik, dan sebelah sini ada ruang janitor. Nah, janitor ini fungsinya untuk kayak tempat naruh sapu, naruh pel, ember, ini semuanya di sebelah sini gitu. Jadi materialnya pun secara material juga tetap sama, kita jaga pakai HT, dibuatnya lebih simple, antara lantai sampai ke dindingnya pun satu material tone. Cuma mungkin sekat-sekatnya ini kita pakai HPL, jadi warnanya agak lebih muda biar lebih mengimbangi warna-warna gelap ini biar nggak terlalu kusam banget. Lalu sebelah sini tinggal closet sama jet washernya aja sih. Oke, kelebihan berikutnya dari masjid ini adalah memang masjid ini lantai 1 dan lantai 2 itu pun kita buat tambahan ini gitu. Jadi memang selain untuk menjaga view-nya itu tetap terlihat dengan baik, pengudaran dan pencahayaan pun juga jadi concern utama kita lah desain bangunan ini. Sehingga dengan lokasi yang berada di pesisir pantai ini, udaranya pun juga walaupun panas menjadi cukup sejuk lah. Nah, ada lagi nih satu tempat yang keren banget yang mau kita tunjukin. Nah, kita ikutin ya. Nah, kita udah ada di area depan bangunan dari gedung ini. Nah, Mas Resi, coba ini Mas Resi lagi di mana nih, keren banget nih namanya. Daerahnya apa? Ini salah satu poin yang paling menarik dan paling utama di masjid ini. Namanya observation deck 360. Jadi bentuknya adalah jembatan melingkari bangunannya ini. Jadi gunanya apa? Sebenarnya kita terinspirasi dari salah satu kegiatan ketika orang itu pergi umroh dan haji gitu, namanya tawaf. Terlepas dari itu, sebenarnya satu yang paling menarik adalah buat teman-teman yang kesini, ini spot yang paling bagus buat foto karena view-nya bagus banget. Ke belakang bisa ngeliat laut, ada laut, pelabuhan, yakit, dan yang paling penting kawasan BHC, Bakauheni Harbor City itu keseluruhan bisa dilihat dari sini. Dengan sebelah sana ada Wertheim Center, lalu ada Menara Siger juga, lalu ada Krakatau Parknya juga sebelah sana. Nah, benar-benar bisa muter-muter kita ya. Yes, betul. Jadi selain fungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini pun juga sebenarnya kita fungsikan sebagai tempat wisata. Jadi memang banyak banget orang yang sepi buat foto dan lihat-lihat gitu. Karena memang keren banget ya. Jadi kita lihat sana tuh bisa ada Menara Siger, dan kita lewatin ini ada apa nih? Pilar ya? Pilarnya betul, salah satu pilarnya. Kalau tadi teman-teman ingat di awal, ini saya jelasin ya, konsep dari tepak dan tenggai. Nah, tepaknya itu bangunan, tenggainya itu adalah menara-menara ini nih. Jadi menara-menara ini di bagian tengahnya tuh ada bolongan biar orang bisa lewat dari area jembatan ini sih. Jadi yang mau olahraga nih, ngurusin badan, muter aja terus tawaf. Itu buat diri sendiri ya maksudnya. Jadi kita bisa ngelihat fase dari gedung ini ya. Yeah. Jadi masjid ini dari area sky viewing deck ini 360 kita bisa lihat area fasadnya ini tuh seperti apa. Kan kita ada di lantai kejadian atau lantai 3. Jadi memang ini kita fungsikan sebagai area sholat perempuan. Sama secara material itu repetisi dari yang bawah tadi ya, lantainya HT, ceilingnya pun juga plain, ada garis emasnya. Tapi yang menarik dari lantai 3 ini adalah view sekelilingnya. Jadi karena fasad kita itu ada secondary skin, nah kita lihatin dari dalam ruangan di lantai 3 ini pun juga jadinya cukup menarik karena jatuhnya cahaya ke secondary skin itu ngebuat bayangan yang ada di dalam lantai 3 itu jadi keren banget. Kita bisa lihat nanti detailnya seperti apa. Nah, di luar itu pun juga di lantai 3 juga sama, cukup adem. Memang kita lapisin dinding lagi supaya menghindari dari cipratan air hujan. Tapi ada pintu-pintu yang bisa kita buka sebagai fungsi maintenance dan juga sebagai fungsi aliran udara. Jadi walaupun lantai 3 kaca semua, itu tetap dingin atau tetap sejuk. Kurang lebih seperti itu.
Terus kita bisa motor aja sih area-area ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan banyak banget ya bidang fasadnya nih. Kalau sampai ngebersihin dari luar itu kan susah banget ya, tinggi ya. Makanya ini kita buat jeda beberapa jeda 1,2 meter dari arah dalam nih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nanti untuk maintenance cuma tinggal sikat aja, tinggal bersihin. Jadi kalau susah-susah lagi bersih dari luar, dan itu semuanya ada di sekeliling bangunan tuh di lantai 2. Benar, nah. Ini juga kita bisa pakai. Sebenarnya kalau yang suka foto-foto ya tetap nih backgroundnya jadi bagus buat foto juga ya sebenarnya seperti itu. Dan kita bisa ngintip-ngintip di sekitarnya itu sebenarnya ada apa aja sih. Gitu. Nah di sini juga ada void besar yang kita bisa lihat untuk view ke lantai satunya seperti apa. Di lantai 2 kelihatan nih kerannya masjidnya tuh bisa ngeliat ke bawah. Sama nanti juga tetap safety, jadi anak kecil pun juga insya Allah nggak akan kenapa-napa karena kita lapisin lagi wireless supaya tetap aman untuk jamaah dan kalau ada jamaah anak kecil kurang lebih seperti itu. Thank you banget buat udah yang ikutin kita nge-review masjidnya. Yang pasti kita akan nge-review bangunan-bangunan keren lagi dari The Ocean ya. Gitu. Jadi jangan ketinggalan. Jadi kita sampai speed dulu semuanya. Dan jangan lupa untuk di view, like, and subscribe. Thank you semuanya. Bye. Selamat datang di karya-karya ikonik kita yang lain ya. Bye.